Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat malam keluarga Fast, di mana Anda berada, apa kabar untuk Anda malam ini? Alhamdulillah, wa syukurillah, malam yang begitu cerah ya keluarga Fast ya. Sehingga bulan bintang-bintang bisa kita saksikan. Nah, seiring juga dengan kemeriahan ke tengah ruang dengar Anda, kampung, dan juga yang lainnya. Tentu malam ini semakin meriah ya, mengingat kita saat ini sudah memasuki di hari ke-13 Agustus 2024. Edisi Selasa kali ini kita akan tetap menemani Anda dan hadir sebagai hal-hal yang tentu ini menjadi solusi terbaik Anda untuk sharing dan mencari solusi-solusi terbaiknya perihal biduk rumah tangga dan juga bagaimanakah untuk keluarga Anda, keluarga Fas. Baiti Janati, rumahku, surgaku. Menyapa Anda kembali sampai nanti keluar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Dimas Saputra sebagai pengantar acara, dan kali ini Dimas undang juga untuk Anda untuk bisa mendengarkan di 90.1 Fast FM atau di live streaming kami melalui aplikasi suara atau bahkan noise. Dan dimanapun Anda berada bisa bergabung di 081578709640-nya. Dan malam ini narasumber kesayangan kita sudah hadir di studio Fast FM bersama dengan Ustadz Nur Rahim. Assalamualaikum, selamat malam Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Dimas. Selamat malam Ustadz. Ya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat ya, Masya Allah. Malam ini Ustadz begitu bercahaya gitu. Wah, ada apa ini? Ada kebahagiaan tersendiri mungkin. Iya, seiring juga kita malam ini banyak cahaya-cahaya di kampung dusun ya. Kalau kita melihat saat ini tanggal 13 Agustus berarti semakin meriah. Ada gegap gempita euforia menyambut kemerdekaan. Kalau tahun ini tahun 79 ini ya. 79. Ini usia yang sudah nggak muda lagi ya. Usia yang sudah cukup ya lanjut ya. Untuk menuju ke Indonesia emas tentunya. Nah, Ustadz hari ini sibuk apa saja? Alhamdulillah ini tadi Mas Dimas, saya bersama anak-anak mempersiapkan untuk upacara besok hari Sabtu itu. Jadi ini sudah mulai gladi kotor, kemudian gladi bersih dan sebagainya sudah dipersiapkan semua. Di samping juga mempersiapkan beberapa perlombaan-perlombaan nanti untuk menyambut gegap gempitanya hari kemerdekaan Republik Indonesia ini. Wow, luar biasa sekali. Ada berapa siswa besok yang akan mengikuti upacara ini? Kalau di tempat kami itu ada 1.200. 1.200 ya? 1.200. Oke, berarti dari 1.200 siswa ini adalah calon penerus bangsa ya? Amin. Tentu ini banyak sekali keluarga yang ada di rumah juga ingin mengharapkan putra-putrinya, baik yang ada di sekolah formal, baik yang ada di madrasah, apalagi di pondok pesantren ini bisa menjadi penerus bangsa. Amin. Apalagi ini bonus demografi bangsa kita ya. 2045, wah Indonesia emas katanya. Tapi emas ini bisa menjadi salah satu, bukan emas lagi, bisa pudar ini kadang-kadang ya. Mengingat banyak sekali saat ini perihal-perihal informasi-informasi yang cukup meresahkan bagi orang tua di rumah ketika memondokkan putra-putrinya. Karena beberapa akhir-akhir ini memang ada informasi-informasi yang miring ya. Bahkan bukan miring ya. Udah miring negatif ya berarti. Strip ya. Oke, termasuk juga kita kaitkan dengan pertanyaan malam ini, Pak Ustadz, yang akan kita jawab bersama-sama ya Pak Ustadz ya. Dari keluarga Fas, ya sudah mengirimkan pertanyaan ke redaksi Baiti Janati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, bagaimana sih sebenarnya cara yang tepat dan aman untuk memilih pondok pesantren atau institusi pendidikan agama? Karena akhir-akhir ini juga saya sangat begitu resah ketika banyak beberapa kasus yang terjadi di institusi pendidikan agama atau bahkan terlebih pondok pesantren. Dari kemarin beberapa kasus yang sudah cukup mencengangkan, kemarin juga ada lagi yang terjadi yang dilakukan oleh staf pengajar di pendidikan agama ini. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua sudah benar atau belum menitipkan anak kita di pondok pesantren? Yang kedua, bagaimanakah kita agar tidak was-was ketika sudah menitipkan putra-putri kita di pondok pesantren? Semoga keresahan dari masyarakat yang saya wakilkan ini bisa didengarkan juga untuk keluarga Fas yang lain, dan Pak Ustadz bisa memberikan solusi terbaik bagi kami.
Semoga Pak Ustadz senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, amin. keluarga, dan seluruh sivitas SMK Syubanul Waton Giri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Ulin di Pekalongan. Terima kasih Bapak Ulin. Ini pertanyaannya sebenarnya singkat Mas Dimas, cuma jawabnya ini panjang sekali. Iya. Tapi sebelumnya ini kita kembali ke suasana menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ini. Iya, Pak Ustaz. Marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan anugerah yang sangat besar sekali, yaitu kemerdekaan. Alhamdulillah. Secara bahasa memang kemerdekaan itu maknanya bebas. Bebas ya. Mungkin konteksnya dulu ketika kita beberapa abad dijajah oleh kolonial, oleh Belanda, maka merdeka itu ya terbebas dari cengkeraman penjajah itu. Dan kemerdekaan itu sebenarnya bukan hanya dalam konteks itu saja. Yeah. Hari ini juga kita seharusnya terus berjuang untuk merdeka dalam arti bebas, tapi dalam konteks yang berbeda tentunya, Mas Dimas. Jadi mungkin masih ada di antara samping kanan kiri kita yang masih belum punya kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, atau mendapatkan ekonomi strata sosial yang masih jomplang gitu, Mas Dimas. Yeah. Artinya ini yang masih perlu kita perjuangkan bersama-sama. Sehingga nanti harapannya kemerdekaan yang kita dapatkan itu ya bukan hanya sekedar selesai ketika kita terbebas dari penjajah atau terjadi dari kolonialisme itu, tapi kita merdeka secara dhahirun wa batinan dari segala hal-hal yang menyebabkan bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mundur. Kita harus terbebas dari itu. Yeah. Maka harapan kita semuanya, tentu seluruh elemen bangsa ini berharap bahwa kita bisa mampu mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang menjadikan negara ini semakin besar, bangsa ini semakin berjaya, dan semakin membanggakan untuk kita semua. Amin. Gitu. Jadi kita yang sekarang kita lakukan adalah mengisinya, Mas Dimas. Ini perlu kerjasama, perlu kesadaran seluruh elemen bangsa agar mengisi kemerdekaan ini bukan sekedar hanya euforia pas tanggal 17-an. Bukan hanya masang lampu-lampu. Lampu-lampu. Balap karung ya. Tidak hanya itu, Mas Dimas. Itu. Tapi makna-makna yang terkandung di balik semua euforia itu nanti bisa kita aplikasikan dalam kehidupan yang nyata, dan bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang terutama bermartabat lah di dunia ini. Seperti itu. Seperti itu ya. Ya, contoh semuanya, kita baru saja merasa bangga sebagai Indonesia, yaitu mendapatkan medali emas kemarin di Olimpiade itu, angkat besi, ya? Dari angkat besi, dan juga apa itu namanya panjat tebing ya, panjat tebing. Bukan panjat sosial ya. Pansos itu ya. Oke. Kita merasakan sendiri, Mas Dimas, ketika mereka mendapatkan medali emas. Berulang kali kita mengulangi video saat Indonesia itu dinyanyikan lagu kebangsaannya di negara lain. Ya, di negara lain. Tanpa terasa kita, kemarin saya itu sampai tanpa terasa, Mas Dimas, menitikan air mata saya itu. Sama, Ustaz. Saya juga menitikkan air liur. Air mata maksud saya. Ya. Jadi sebegitu bangganya kita memiliki nilai yang tinggi di hadapan atau dibandingkan dengan negara lain. Artinya kalau medali yang kita dapatkan adalah emas, berarti kan kita number one dong. Dalam satu cabang atau satu bidang keterampilan atau kemampuan. Nah, ini kita merasakan betapa bangganya. Apalagi semuanya kalau Indonesia bisa merajai, bisa memimpin di segala sektor. Sekarang kan taruhlah, ya mungkin ini juga menjadi keprihatinan kita, Mas Dimas, ketika berbicara tentang literasi. Nah, ini kan Indonesia katanya juara 3, tapi dari bawah. Males moco. Jadi ya lumayan gitu. Cukup senang aja ya. Ini juga kan ya
prihatin lah kalau seperti itu, gitu. Dan harapan kita paling tidak beberapa sektor yang vital itu kita menguasai. Contoh semuanya teknologi atau semuanya pendidikan. Ini yang harus kita betul-betul kembangkan sehingga kita bisa mendominasi itu. Terutama juga di sektor-sektor seperti pembangunan karakter. Kita punya pesantren nih. Punya pesantren yang saya yakin di seluruh di belahan dunia yang lain tidak ada pesantren semarak yang ada di Indonesia. Kita punya pesantren-pesantren besar. Ada Lirboyo, ada Tegalrejo, ada Sarang Rembang itu, kemudian ada Gontor, ada banyak sekali yang itu santrinya kalau Mas Dimas tahu 30.000 satu pesantren, 30.000. Di mana itu Ustaz? Itu di Jawa Timur di Lirboyo. Masya Allah. Belum lagi ada di Sidogiri, Pasuruan itu ada sampai 25.000 lebih santri itu. Artinya ini adalah sektor yang mungkin akan menjadi kekuatan besar. Di kemudian hari ini akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengubah dunia. Saya yakin itu. Karena kita belajar dari beberapa pemimpin founding fathers-nya negara ini, mereka adalah terlahir dari pesantren. Contoh seperti Kiai Haji Wahid Abdul Wahid, ayahandanya Gus Dur itu kan beliau putra dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menteri agama pertama yang ada di Indonesia itu kan beliau. Begitu. Itu lahir dari rahim pesantren ibaratnya. Dan kiprahnya itu bukan kiprah yang hanya lokal, tapi itu internasional. Dan banyak lagi tokoh-tokoh yang lahir dari pesantren yang kemudian bisa sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, ilmu dan sebagainya itu bisa mengubah peradaban. Bisa merubah Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Amin. Dan sebagainya. Itu pesantren Mas Dimas. Dan itu menjadi harapan kita semua. Namun ini malam ini saya juga harus mengatakan ya turut prihatin lah, ada beberapa kejadian-kejadian yang tidak enak didengar. Bagaimanapun ini lembaga yang sebenarnya kita berharap banyak akan melahirkan generasi-generasi emas, generasi yang mumpuni, yang kuat, yang hebat di kemudian hari. Tapi ada ulah tanda kutip beberapa oknum yang merusak nama baik, merusak merusak apa Mas Dimasnya? Apa ini? Kesucian pesantren ya? Ya ke sucian. Jadi karena yang saya tahu dan saya kenal bahwa pesantren itu adalah ibarat kawah condro di muko. Ya, setahu saya juga penjara suci gitu. Penjara suci gitu ya. Di penjara, dikekang. Jadi, menggambarkan pesantren itu karena alhamdulillah basic saya ini dari pesantren. Jadi ketika ada orang-orang atau oknum yang mencederai ini sampai kehabisan bahasa Mas Dimas. Karena ini lembaga yang prestisius, lembaga yang sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Tapi ternodai oleh hanya ulah beberapa orang, beberapa oknum, sehingga namanya tercoreng begitu saja. Betul. Ini saya prihatin sekali atas beberapa kejadian ini. Ya, dan saya juga prihatin, Ustadz, ketika nanti ada beberapa berita yang disampaikan, informasi yang tersebar. Ini nanti seluruh dunia akan mengecam, pondok pesantren ya itu, ya kan? Karena kita Tegalrejo dan juga yang lainnya, itu sudah memang terkenal gitu. Dia sudah masyhur sekali di mana-mana gitu. Nah, ketika menyebut Magelang, satu saja oknum yang berbuat kesalahan dalam arti, nanti maka justifikasinya akan tertuju ke pondok-pondok besar seperti halnya Tegalrejo yang itu kan tidak kita terima gitu ya kan. Ini bukan, dan kita harus menjelaskannya seperti apa dong gitu kan. Pastinya tindakan yang dilakukan oleh oknum ini tidak sama sekali diajarkan di pesantren. Itu merupakan tindakan perilaku yang betul-betul luar atau bukan dalam kajian atau bukan dalam ilmu yang disampaikan oleh para ulama di pesantren.
Bahkan kita belajar Mas Dimas dari kejadian-kejadian umat-umat terdahulu, umatnya Nabiullah Lut alaihissalam, ketika bagaimana mereka memiliki kelainan dalam orientasi seksual itu, yang pada akhirnya dihanguskan oleh Allah. Kita juga belajar kan dari itu. Dan tentu sekali lagi saya katakan, tidak satu kali pun pesantren mengajarkan penyimpangan-penyimpangan seksual. Apalagi sampai terjadi perzinahan. Tidak ada ajaran untuk melakukan itu di pesantren. Satu pun tidak ada yang mengajarkan untuk melakukan itu. Jadi kalaupun seumpamanya ada oknum yang melakukan itu, tentu itu bukan merupakan perwakilan atau gambaran sebuah pesantren. Tidak sama sekali. Itu murni merupakan tindakan di luar kontrol dan di luar kesadaran dari orang yang melakukan. Dan sekali lagi saya katakan dengan tegas Mas Dimas, itu bukan merupakan ajaran dari pesantren. Baik, begitu ya. Jadi bagaimana ketika orang tua saat ini yang ada di rumah mendengarkan, bahkan membaca beberapa informasi-informasi yang memang ini memang masih ada kaitannya dengan pondok pesantren gitu, Mas. Kekhawatiran itu kan ada gitu. Boleh dong untuk tabayun ke para asatid. Jadi gini Mas Dimas, yang perlu dilakukan orang tua memang ini kita berbicara sebelum ke pesantren dulu, sebelum memondokkan anak dulu nih. Nah, kita harus mempelajari itu dulu, bahwa orang tua tentu harus bisa memfilter, memilah dan memilih, tentu dengan juga didukung dengan istikharah, minta petunjuk pada Allah, mana saja pesantren-pesantren yang nanti akan dijadikan tempat berlabuhnya seorang anak untuk mencari ilmu. Banyak sekali kok, sebenarnya mudah sekali Mas Dimas, mudah sekali mengidentifikasi pesantren-pesantren mana sih yang layak dan sehat gitu, yang sehat Mas Dimas. Oke. Yang pertama itu lihat dulu siapa pengasuh atau pemilik pondok pesantren tersebut. Itu nanti apabila kita sudah tahu siapa pengasuhnya, dari mana, kemudian terutama lagi jalur keilmuannya, ini melalui jalur siapa, dari mana. Nah, itu yang dikatakan sanad keilmuan. Iya, dari itu pengurusnya. Dari pemilik pesantren itu harus jelas. Pengasuhnya ya. Jangan sampai nanti punya pesantren, kemudian ada pesantren yang mana justru guru besarnya adalah Mbak YouTube atau Mbah Google. Gitu. Wah, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Dan ya entah ini ada apa dengan masyarakat Indonesia yang terutama yang masih belum memiliki kemampuan agama atau tidak punya basic agama, ketika ada orang yang berpenampilan sepertinya agamis, ngomong ada sedikit Arab-Arabnya gitu. Itu sayangnya dipercaya Mas Dimas. Begitu ya? Iya. Oke, jadi casingnya udah memukau, udah langsung tertarik gitu ya. Padahal isinya, aduh, ya bahaya ini. Ya, itu ya disayangkan juga, disayangkan juga. Padahal sebenarnya itu tadi langkah pertama untuk mengidentifikasi apakah ini pesantren yang sehat dan aman, terus kemudian juga yang punya kapasitas untuk memberikan ilmu agama. Ya dilihat saja dulu siapa pemiliknya, siapa pengasuhnya. Kemudian nanti akan diketahui kok dari mana jalur keilmuannya. Karena ini penting. Apabila seseorang belajar tanpa guru, maka dikhawatirkan yang menjadi guru adalah setan. Jadi semuanya ada orang yang berguru kepada setan, muridnya, nah, berarti ya seperti itulah. Bisa tersesat, bahkan yang mengerikan menyesatkan. Nah, itu Mas Dimas. Itu yang pertama. Yang pertama ya. Ketahui dulu siapa pemiliknya, kemudian seperti apa track record dari
pemilik tersebut. Begitu. Kemudian kita bisa lihat lagi dari para alumni. Para alumninya itu kita bisa melihat kok gambarannya ini pesantren nanti apa? Hasilnya seperti apa nih? Produknya itu mana Produknya mana nih? Ibaratnya pabrik ini ya? Ya, ibaratnya pabrik itu ya nanti dilihat dulu mana seperti apa hasilnya. Seperti itu. Nah ini yang tidak juga kalah pentingnya. Kita melihat pondok-pondok besar itu yang kiprahnya sudah nasional bahkan internasional, tentu melahirkan alumni-alumni yang berkelas. Betul. Taruhlah seperti beliau Gus Dur. Itu juga beliau di Tebuireng, kemudian di Tambak Beras, kemudian juga pernah di Kerapia, Jogja, kemudian pernah juga di Tegalrejo, Magelang ini. Nah, itu tempat di mana beliau itu belajar. Maka insya Allah ini menjadi tempat yang aman, tepat, dan sehat untuk menempuh pendidikan. Dan banyak sekali sebenarnya pondok-pondok yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah selain itu, maka perlu cross check, perlu penggalian informasi. Jangan sampai salah masuk. Kadang kalau belajar di Joker itu kan orang yang baik, orang yang jahat itu gimana Mas? Begitu ya. Orang yang jahat itu karena orang baik yang dikecewakan gitu ya. Iya betul. Kalau dalam hal pendidikan, orang yang jahat itu bisa jadi karena salah memondokkan anak. Ya apalagi akidahnya tidak pas ya. Tidak pas. Karena ya banyak. Jadi tahu-tahu pesantren itu muncul. Tahu-tahu ada santrinya tanpa diketahui siapa pengasuhnya. Ternyata alumninya malah jadi pengebom seperti itu. Kan ada, ini fakta. Fakta yang tidak bisa kita hindari gitu. Artinya memang ini terjadi. Makanya orang tua perlu hati-hati dalam hal itu. Kemudian juga mungkin sebelum orang tua memutuskan untuk mondok di satu tempat atau di pesantren apa, ya, paling tidak dikenalkan dulu dengan pesantren tersebut. Anaknya kita bawa ke situ, ke tempat di mana nanti akan belajar. Kemudian melihat suasananya, suasana di dalam pondok tersebut nanti dilihat juga oleh orang tua dan juga anak. Itu penting dilakukan Mas Dimas. Nah, di samping nanti untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, naudzubillah ya, seperti perzinahan atau liwat itu SDM tadi itu, SDMI. Kaumnya Nabi Lut itu pasti Mas. Nah itu orang tua harus melihat juga bagaimana semuanya pesantren itu seketat apa atau sekuat apa mempertahankan batas antara laki-laki dan perempuan. Jangan sampai nanti masuk ke lembaga pendidikan yang kalau pesantren itu kan identik dengan ilmu agama. Artinya batas-batasan itu memang sangat jelas di pesantren itu Mas Dimas. Dan tegas ya. Dan tegas. Contoh di pesantren yang kami kelola itu termasuk pelanggaran yang bisa jadi nanti akan dikeluarkan ketika terjadi hubungan falling in love gitu Mas. Ada loving antara santri putra dengan santri putri. Kok sampai terjadi hubungan yang dilarang, itu kami kembalikan ke orang tua. Ini sebagai bukti, sebagai ikhtiar bahwa kami membatasi betul ruang gerak santri putra dan santri putri agar jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian ya. Itu Mas Dimas. Termasuk juga para asatidnya. Ya. Contoh kecil. Ini yang kami lakukan di pesantren. Jadi semuanya ada santri putri diberikan pembelajaran. Kebetulan yang memberikan pelajaran yang memang di Ampu ini tidak ada
pengurus putri atau asatid atau yang ustadzahnya itu yang memiliki ilmu tersebut. Yeah. Yang memiliki adalah bapak-bapak semuanya. Ini pun nanti difilter lagi Mas Dimas. Dengan cara? Dengan cara mereka yang diberikan izin untuk memberikan pembelajaran kepada santri putri itu adalah ustadz atau guru-guru yang sudah menikah. Artinya remnya sudah Brembo nih Mas Dimas. Oh gitu ya, cakram double. Remnya itu maksud. Karena ya itu tadi lah, yang namanya manusia. Ketika laki-laki punya respect terhadap perempuan, itu wajar dan normal karena itu sudah sunatullah gitu ya. Gitu, ya. Ataupun sebaliknya. Tapi ketika sudah ada junnah, ketika sudah ada remnya, ada pengekangnya, tentu akan berbeda Mas Dimas. Okay. Ini diantara ikhtiar agar nanti interaksi laki-laki dengan perempuan itu tidak lost begitu saja. Ada batasan-batasan yang harus diikuti dan dihormati. Begitu ya. Begitu Pak Ustadz ya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk malam ini sudah memberikan beberapa informasi bagaimana cara sebenarnya keluarga FAS memilih pondok pesantren yang insya Allah aman. Nah, pertama tadi dilihat dulu pengasuhnya. Dari mana sanad keilmuan dari para pengasuh atau para masyayikh yang ada di sana. Anda bisa cek dulu, cross check dan mungkin bisa tanya ya. Oke, kemudian bagaimanakah para santri lulusan yang ada di sana? Jangan sampai kita ada pondok pesantren yang baru belum punya kualitas yang bisa kita perhitungkan, Anda buru-buru tertarik karena gedungnya bagus ya, karena ada ini gratis, ada iming-iming seragamnya baru dan juga yang lainnya. Ini jangan sampai terjadi Pak Ustadz ya. Kemudian juga tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bagaimanakah aturan dan juga ketegasan menegakkan kedisiplinan serta aturan-aturan yang tadi tidak terjadi ikhtilat gitu ya. Ikhtilat percampuran antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan asatidnya juga jangan sampai terjadi seperti itu. Baik, ini bisa dicek. Kalau kita berkunjung ke sana kok ini ada berdua bertiga, patut ditanyakan gitu ya. Oke, apalagi ruangan tertutup, dikunci lagi. Ya, kalau ada kayak gitu saya tuh prihatin Ustaz. Ya rasanya ingin ikut juga itu. Maksudnya ikut mendobrak dan jangan sampai terjadi gitu ya. Jangan sampai mengingatkan dengan cara yang baik gitu ya kan. Nah, baik. Pak Ustaz, kalau tadi kita kembali ke pertanyaan dari keluarga FAS ya. Ini kan gimana caranya orang tua agar mantep di rumah? Akhir-akhir ini informasinya kan gimana? Saya tarik aja deh anak saya dari pondok. Kalau memang sesuatu hal ini mengkhawatirkan gitu. Atau gegabah atau seperti apakah ketika orang tua melakukan hal tersebut? Jadi ya ini Mas Dimas. Kembali ke masalah tadi, ada beberapa oknum itu yang itu mencederai sekali lah. Mencederai nilai-nilai luhur dari pesantren. Memang pepatah Jawa itu kan mengatakan becik ke titik olo ketoro. Oh iya. Asal jangan rupaku ya. Iya. Ini bukan biting tresno jalanan Sogolon bukan ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang memang baik alim. Atau orang alim memang bagiannya itu orang-orang yang baik terus mengerjakan kebaikan itu ya dianggap biasa saja Mas Dimas. Contoh semuanya kiprah pesantren ini kan luar biasa untuk bangsa negara, untuk wilayah sekitarnya dan sebagainya. Kiprah pesantren luar biasa. Dan ini ya dianggap ya biasa saja lah. Biasa saja karena memang ya seperti itulah pesantren. Artinya pesantren itu identik dengan kebaikan dan ketika melakukan kebaikan ya memang itu seperti itu gitu. Artinya itu ke titik dianggap biasa kecil. Tapi nek Allah ketoro satu saja keburukan yang dilakukan maka akan tampak jelas kayak gitu loh. Padahal kalau semuanya kita fire gitu Mas Dimas ya. Kita fire artinya begini. Perzinahan, kemudian tindakan yang di luar batas norma gitu ya. Di luar pesantren itu lebih mengerikan lagi Mas Dimas. Ini loh. Ini pengamatan
pengamatan saya saja di anak-anak gitu ya. Anak itu ya mau tidak mau kita tidak bisa menghilangkan anak yang melanggar. Kita tidak bisa kemudian 100% zero pelanggaran. Tidak mungkin dan tidak bisa Mas Dimas. Tapi kita lihat pelanggaran yang terjadi di pondok. Taruhlah yang paling ekstrim, taruhlah anak itu lompat pagar gitu ya. Oh gitu ya. Untuk beli mie goreng atau beli gorengan tempe di luar kayak gitu. Oh gitu. Tapi nanti balik lagi. Balik lagi. Gosop sandal. Gosop. Gosop CD temennya. Terus nanti pelanggaran yang sering kali terjadi itu ya mereka sembunyi-sembunyi tidak meninggalkan jamaah. Tidak melakukan sholat jamaah. Tapi ya sholat juga kayak gitu loh. Atau seperti di Subhanul Waton Secang itu anak-anak dibiasakan puasa Senin Kemis. Ya mungkin ada beberapa anak-anak yang spesial itu mungkin tidak kuat gitu. Meronta naganya. Jadi sambutlah pagi bukan hanya dengan senyuman. Sarapan tapi juga harus sarapan. Karena ya dengan sarapan itu akhirnya bisa tersenyum ya. Bisa tersenyum ya. Ngantuk dari kelas ya. Nah, jadi paling anak itu melanggar untuk tidak mengikut puasa atau tidak melakukan puasa. Bandingkan ketika kita dengan yang di luar sana. Naudzubillah Mas Dimas. Ketika bersinggungan dengan dunia luar yang langsung tanpa batas. Narkoba akan sangat terbuka sekali. Belum lagi nanti tontonannya. Ya pornografi dan akhirnya ya porno aksi. Seperti itu loh. Belum lagi nanti tawuran dan sebagainya. Di luar tuh sangat lebih mengerikan. Kayak gitu. Nah makanya bagi bapak ibu orang tua, beberapa kejadian yang itu memang terjadi di pesantren. Sekali lagi ini kami tidak pernah membenarkan. Pesantren tidak pernah mengajarkan hal itu. Dan di antara pilihan hidup di pesantren dengan berbagai aturan yang mengatur, yang mengikat, saya yakin anak-anak yang lahir dari pesantren paling tidak mereka pertama tahu siapa yang menciptakan. Kemudian yang kedua, mereka para alumni atau orang-orang para santri yang lulus dari pesantren itu menghormati orang tua. Kemudian syukur ketika ilmu yang mereka dapatkan dari pesantren itu kemudian bisa disebarkan. Mereka nasrul ilmi, menyebarkan ilmu ke seluruh penjuru sehingga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Seperti itu. Jadi insyaallah apapun yang terjadi di pesantren yang dilakukan oleh oknum-oknum itu, ya, tentu ini sudah wilayahnya bukan wilayah ini wilayah ke pidana Mas Dimas ya. Dan kita serahkan sepenuhnya kepada yang berwajib sehingga nanti ini diproses dan ditindaklanjuti sampai setuntas-tuntasnya. Gitu. Agar nama pondok juga tetap kembali seperti semula kayak gitu. Begitu. Nah, melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi ini, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan selaku kepala pondok atau dalam arti pengurus pondok di SW Giri. Apakah juga ini menjadi warning kita semua? Akhirnya ini kan tentunya akan menjadi alarm bersama gitu kan. Kejadian satu di tempat lain akan menjadi alarm bersama gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa Pak Ustadz tambahkan, mungkin pengetatan atau seperti apa ini yang akan dilakukan? Ya, tadi Mas Dimas sudah disinggung di awal tadi. Jadi harus ada pembatasan yang jelas dan batasnya juga harus jelas. Makam atau posisi anak-anak itu kan sekarang itu berada di makom kitabah. Semua makom kitabah itu semua harus tertulis. Semua harus tertulis. Dan ini tidak hanya lingkup santri saja.
Pengurusnya juga sama. Ya. Pengurusnya juga ada peraturan yang memang mengikat dan mengatur. Bukan berarti terus setelah jadi pengurus terlepas dari aturan-aturan. Enggak. Artinya begini, pengurus putra bersinggungan dengan putri juga harus dibatasi. Ya. Oke. Terus kemudian juga kedekatan-kedekatan yang tanda kutip, seumpamanya kok mengarah sesuatu yang tidak wajar, nah itu harus ditindaklanjuti lebih dini. Segera dideteksi ya? Iya, deteksi. Walaupun ya ini Mas Dimas, saya belajar pernah ada satu kali sharing, ada beberapa wali santri yang sharing itu terkait dengan mereka pernah mendapatkan cerita gitu ya Mas Dimas. Itu beberapa teman-teman santri itu dalam tanda kutip menyimpang. Oke. Menyimpang. Nah, ini setelah ditelusuri, ternyata mereka itu yang mengalami penyimpangan itu ya bukan produk dari pesantren. Iya, artinya ketika di pesantren tidak serta-merta terus awalnya normal masuk pondok kemudian jadi seperti itu enggak. Karena memang penyimpangan itu kan sebuah akumulasi Mas Dimas. Dan itu kalau dirangkaikan proses untuk sampai jadi penyimpangan itu dari semenjak SD dia diperlakukan dicabuli lah bahasanya ya. Dicabuli saat masih kelas 4 kelas 5 SD oleh kakak kelasnya gitu. Tidak senonoh ya. Kemudian nanti berlanjut ke SMP dan sebagainya terus. Nah, ketika masuk ke lembaga pendidikan yang eksklusif yang seperti pesantren ini, kemudian yang sudah jadi ini tentu yang mengkhawatirkan. Trauma psikologi dia ya. Oke. Sehingga seperti itu kan ketika sudah menjadi kelainan gitu kan ada jenis edik gitu Mas. Ada kecanduan kan. Kecanduan. Dan ini yang memprihatinkan. Satu sisi kita itu ya prihatin dengan anak-anak seperti itu. Sisi yang lain juga kita takut gitu ya. Karena apabila tidak dicegah, ini akan mencari korban baru. Dan nanti si korban itu akan menjadi pelaku kayak gitu, akan menjadi mata rantai yang tidak ada putusnya. Wah, saya jadi keinget film zombie ya. Siapa yang digigit jadi zombie ya kan? Kayak gitu. Oke. Makanya di antara yang tadi yang saya sampaikan itu ada batasan yang jelas. Kami tidak segan-segan untuk mengembalikan santri kepada orang tuanya apabila tadi ada hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Kami kembalikan. Laki-laki perempuan. Dan apabila ada hubungan yang sejenis. Apalagi ya. Sama itu kita tidak menormalisasi gitu ya. Itu tidak menganggap biasalah gitu, enggak. Itu tegas kami berlakukan kepada seluruhnya. Bukan hanya kepada santri, tapi juga kepada pengurusnya, kepada yang membimbing, itu semuanya terkena aturan dan tertib yang sudah ditetapkan. Oke, begitu ya. Ya, saya juga penasaran nih Pak Ustadz, bagaimana sebenarnya ruang atau forum terbuka bagi para santri di pondok pesantren itu ketika bisa speak up, bisa ngobrol, diskusi, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak terjadi sesuatu. Ini kan seperti bola salju gitu kan, yang kok ternyata ujuk-ujuk gitu kan. Kalau di awal memang ada forum atau ruang diskusi dan terbuka bersama asatidz, pengasuh gitu kan, ada sesuatu yang mungkin bisa terbuka dan ini bisa tercegah sebenarnya ya. Jadi kalau saya gambarkan Mas Dimas, di pesantren itu kan nanti skop yang terkecil atau ruang yang terkecil itu adalah kamar. Nah, setiap kamar itu nanti ada wali kamarnya. Wali kamar ya. Ada wali kamar. Santri itu nanti akan intens sekali
berhubungan dengan wali kamar. Maksudnya? Komunikasi. Berkomunikasi. Oh ya, kaget saya, deg-degan saya. Oke, baik. Berkomunikasi ya. Ya sharing. Kadang sampai bahkan anak-anak itu ketika enggak punya uang, itu matur ke wali kamarnya itu. Berkeluh kesah gitu ya. Berkeluh kesah. Boleh. Dan alhamdulillah wali kamarnya itu juga ya menemani gitu. Menemani tangisannya. Enggak langsung kasih uang ya. Oke. Nah, itu bentuk komunikasi dengan anak-anak. Jadi memang setiap kamar nanti ada wali kamarnya, kemudian intensif mereka itu berkomunikasi, kemudian keluh kesah disampaikan, sehingga terbuka semuanya. Itu yang menjembatani antara tadi wali kamar ya ke pengurus. Nanti kan ada di level yang lebih tinggi lagi, itu ada namanya wali komplek atau kepala komplek. Begitu. Jadi ada komplek semuanya A atau komplek B kayak gitu. Yang satu komplek itu ada 4 kamar atau 5 kamar kayak gitu. Siap. Nanti level yang lebih tinggi lagi nanti ada pengurus pondok. Oke. Nah, itu baru masih di level pengurus, belum ke pengasuh. Belum pengasuh ya. Belum ke pemilik. Tapi step by step ini apakah tidak terjembatani, terjeda gitu? Artinya memang dari apa yang dikeluhkan para santri ini langsung bisa tertuju ke pengurus begitu ya? Ya, jadi ya pertama wali kamar dulu itu. Bahkan sampai ke sakit. Sakit itu wali kamar harus tahu, dan wali kamar itu bertanggung jawab untuk 20 anak atau 30 anak kayak gitu. Ada yang 15. Jadi bisa memantau langsung, Mas. Nah, itu nanti apapun yang terjadi di anak, kesehatan, kemudian mood, itu langsung bisa terdeteksi. Ada anak yang lamun saja. Begitu. Itu juga nanti akan langsung ditangani oleh wali kamar. Wah, jangan-jangan transferannya telat nih. Oke. Ya kalaupun sampai ada yang nangis itu ya wajar, apalagi santri baru ya. Santri baru itu sampai 2-3 minggu itu proses adaptasinya luar biasa itu Mas Dimas. Gitu ya. Apalagi kalau semuanya dulu ini ada satu kisah unik ya di pesantren kami itu. Jadi anak ini ternyata apa tuh bahasanya, wibu, ngerti wibu Mas Dimas? Wibu ya. itu yang kan itu bukan? Bukan. Maaf. Jadi suka komik-komik Korea itu loh. Oh begitu. Maaf ya, saya bukan generasinya. Ini saya juga tahu itu ya karena ada, alhamdulillah baru lulus ini santrinya. Oke. Itu jadi jurusan animasi itu. Itu jadi kecanduannya itu apa ya, sampai kehidupannya, bahasanya itu ke bawah-bawah. Komik banget gitu loh. Karena memang ternyata setelah di tracing gitu, ditelusuri, itu dari SD. Dia untuk membaca itu. Dan koleksinya tuh banyak sekali. Siap. Berbagai judul, berbagai karakter. Sampai satu kali anak ini pernah terlihat melamun di balkon gitu ya. Di samping kamar itu melamun. Kan karena terdeteksi oleh wali kamar, kemudian dipanggil kan. Si anaknya dipanggil, kemudian masuk kamar, ditanya, kamu mau ngapain? Duduk di situ sendirian, kayak gitu. Ternyata mau apa Mas Dimas? Dia mau loncat ya? Loncat indah. mau turun gitu, mau langsung turun kayak di itu loh, kayak di komik gitu loh. Nah, meskipun itu masih hanya sekedar lamunan gitu ya. Cuman ya untungnya ini diketahui oleh wali kamar gitu ya. Saya tanyain, cuman jawabannya itu unik gitu. Kamu mau kemana, Dek? Mau ngekos gitu. Terus mau sekolahnya di mana? Nanti saya sekolah, kemudian saya ngekos, saya kerja di perusahaan, kemudian saya membiayai diri saya sendiri kayak gitu. Nah, itu jawaban-jawaban yang ada di komik gitu. Langsung jawabannya, jangan ya Dek, jangan gitu ya. Jangan ya Dek. Masya Allah, ya memang unik ya, anak-anak ini sangat unik sekali ya Pak Ustadz. Nah, itu sampai kemudian didampingi oleh wali kamar, diberikan edukasi, kemudian ya akhirnya terbuka. Dan ini karena santri baru gitu Mas. Jadi masih shock
culture-nya itu luar biasa. Yang biasa di rumah itu apapun bisa terlayani gitu. Nonton sebebas-bebasnya, menggunakan gadget juga sebebas-bebasnya, kemudian bisa jalan-jalan. Tapi begitu masuk pesantren semua itu tidak boleh gitu. Nah, itu dia galau gitu. Dia pengen pulang itu ya karena pengen itu. Kangen sama komik-komiknya, kangen sama Masya Allah. Tapi ya itu tadi, karena komunikasi yang baik, kemudian pendampingan yang intens, maka seluruh santri bisa terlayani dengan baik, dan apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka alami itu bisa disampaikan kepada wali kamar atau orang yang dianggap tua gitu ya di kamar tersebut. Kayak gitu. Begitu ya, baik. Kalau kita kembali tadi ke pertanyaan dari keluarga Fas, kira-kira harus ditarik putra-putrinya atau seperti apa imbauannya kepada orang tua yang mungkin di rumah sedang mendengarkan agar tetap cooling down, tetap kalem dan tidak gegabah untuk menyikapinya? Kalau memang itu sudah di luar batas, ya apa salahnya ambil tindakan tegas. Ambil tindakan demi keselamatan buah hati, demi keselamatan anak-anak kita. Jadi ambil tindakan tegas. Artinya kalau memang perlu untuk dipindahkan ya pindahkan. Kayak gitu. Tidak apa-apa Mas Dimas. Begitu ya. Jika memang ditemukan ya. Iya, kalau memang itu fakta dan tidak bisa keyakinan kita itu tidak bisa membenarkan yang terjadi itu, dan sepertinya tidak bisa diobati, nah, maka langkah yang tegas harus dilakukan. Begitu ya. Gitu. Baik, Pak Ustadz, kalau kita untuk menghindari selain aturan tertulis, disiplin, dan juga yang lainnya tadi ya sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, tentu ada beberapa riyadhah yang dilakukan oleh para santri ya, yang untuk bisa pertama mengekang syahwat nafsu dan juga yang lainnya, dan tentu untuk agar mudah menerima dan jernih pikirannya itu. Riyadhah apa sih sebenarnya yang dilakukan pondok pesantren? Oh gitu ya. Jadi riyadhah itu kan sebenarnya adalah tazkiyatun nafs, untuk membersihkan diri, menyucikan diri. Kita sebagai manusia itu mau tidak mau ini manusia gitu. Kita punya hawa nafsu. Jadi ada dua unsur di dalam diri manusia itu. Ada unsur yang membawa atau menarik kepada hal-hal yang baik, tapi juga potensi untuk menarik ke hal-hal buruk juga ada. Jadi hawa syaitoniyah kayak gitu Mas Dimas. Itu manusia. Karena berbeda dengan malaikat yang selalu baik, apa yang didahulukan Allah, apa yang dititahkan Allah, ya dilaksanakan, kayak gitu. Manusia juga bukan setan yang selama hidupnya itu akan berbuat maksiat. Manusia itu memiliki dua potensi itu. Artinya begini, ketika dalam konteks mencari ilmu, dikatakan bahwa al-ilmu nurun, bahwa ilmu adalah cahaya. Saya sering menganalogikan bahwa hati, tempat di mana ilmu ini akan bersemayam, itu ibarat sebuah wadah. Wadah yang kemudian wadah ini akan menentukan bersih atau tidaknya isi. Kalau semuanya wadahnya kotor, kita tumpahkan air yang bersih pun, maka nanti air tersebut akan menjadi kotor. Atau sebaliknya, air yang kita masukkan, ilmu itu kan air bersih lah gitu Mas. Wadahnya itu wadah yang bersih, wadah yang bercahaya, tentu akan semakin menambah cahaya, menambah kebersihan dari air tersebut. Nah, riyadhatun nafsi atau riyadhah itu untuk membersihkan hati, membersihkan wadah, membersihkan mangkuk itu tadi loh. Agar nanti ilmu yang didapatkan itu bisa bersemayam, ilmu yang bersih, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Maka banyak cara untuk berriyadhah itu. Di antaranya riyadhah itu adalah
yang biasa dilakukan oleh teman-teman santri dengan mujahadah. Mujahadah itu doa bersama setelah sholat atau di tengah malam dengan bacaan-bacaan tertentu yang diberikan oleh kiai. Kemudian ada juga dengan riyadhah itu melakukan ibadah puasa sunnah. Ada Senin Kemis, ada puasa Daud. Puasa Daud itu ya sehari puasa, sehari tidak. Kemudian termasuk juga riyadhah atau membersihkan diri, membersihkan hati, itu adalah dengan mentaati peraturan. Mentaati peraturan itu adalah bagian dari riyadhatun nafs atau tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati, membersihkan diri. Nah, itu yang dilakukan oleh santri. Makanya nanti outputnya santri mendapatkan ilmu dengan wadah yang bersih, wadah yang bercahaya, dan ilmu itu adalah cahaya, maka ilmu yang didapatkan ini akan semakin bercahaya. Amin. Seperti itu. Makanya nanti yang akan tampak adalah bagaimana seorang santri itu nanti akan bisa menampilkan sisi dari keilmuan yang dia miliki. Dan ilmu yang didapatkan itu nanti bisa memberikan keberkahan, kebaikan untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Itu Mas Dimas. Begitu Pak Ustadz. Terima kasih Ustadz Nur Rahim, dan juga untuk Anda keluarga FAS, Pak Ulin ya tadi yang ada di Pekalongan yang sudah menanyakan pertanyaan Anda. Semoga cukup mewakili dari keluarga FAS yang lain ya, sehingga kita tidak gebiah-uyah atau serampangan menjustifikasi pondok pesantren di khususnya Magelang dan sekitar ya memang satu titik rusaklah susu sebelanga gitu ya kan. Makanya jangan mencampur makan nila dan susu, nanti rusak. Minum teh aja gitu ya kan. Baik, terima kasih untuk Anda keluarga FAS. Malam ini sudah bergabung bersama kami. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah stay tune di live streaming kami. Kini saatnya kita dengarkan dulu closing statement dari Ustadz Nur Rahim. Baik. Momen 17 Agustus bisa mengingatkan kenikmatan besar yang diraih masyarakat Indonesia setelah berabad-abad lamanya berada di bawah kekuasaan kolonial yang merampas hak-hak masyarakat Indonesia. Refleksi paling penting dari HUT kemerdekaan Republik Indonesia adalah meningkatkan persaudaraan atas nama bangsa tanpa memandang ras, suku, bahasa, bahkan agama untuk kesejahteraan bersama. Maka marilah isi kemerdekaan ini dengan sukacita dan penuh rasa bangga menjadi Indonesia. Berikan segenap kekuatan untuk terus membangun negeri ini sehingga bangsa Indonesia benar-benar merdeka, lafdzun wa ma'nan, dan zuhirun wa batinan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Kesempatan akan datang kita ketemu lagi, kita sharing lagi di Baiti Jannati. Terima kasih juga untuk keluarga FAS. Malam ini sudah bergabung bersama kami, akhirnya dari Jalan KH Hasyim Asy'ari nomor 7 Pagutan Tegarjo Magelang. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.